Hemisfer kanan dan kiri dipisahkan oleh ini ya, dihubungkan oleh corpus callosum ya. Nah, setiap hemisfer ini ada bagian-bagiannya ya. Yang ini apa, ini ya, yang otak besar tuh yang ini, ya yang cerebrum ini otak besar. Terus otak kecil ini cerebellum, ini batang otak ya. Di otak besar itu ada ini ya, ada hipotalamus, talamus ya, kemudian corpus callosum ya, ini ya. Corpus callosum, kemudian batang otaknya terdiri dari midbrain atau mesencephalon, pons, dan medula oblongata, ya. Kalau ini namanya potongan, ini apa nih, potongan sagital, ya. Nah, dari potongan sagital itu, yang ini ya, yang tadi otak besar itu, atau yang dibagi lagi misalnya nih, korteks cerebri, lapisan luarnya adalah korteks cerebri. Korteks cerebri fungsinya apa? Untuk persepsi sensori. Yang kedua, untuk mengontrol motorik volunteer yang disadari. Kemudian korteks cerebri juga berfungsi dalam bahasa, ya. Kemudian untuk personality trait, artinya berlaku ya, eee, behavior ya, ini apa, berfungsi adalah pada korteks cerebri, serta ini, proses ini, memori, ya, pengambilan keputusan, itu juga pada korteks cerebri. Untuk basal nuklei atau, ganglia basalis ya, berfungsi untuk, eee, tonus otot ya, atau hambatan ya, pada tonus otot ya, kemudian koordinasi pelan ya, gerakan pelan ya, kemudian dan ini, untuk pola gerakan ya, dan untuk menekan ya, gerakan yang tidak, berguna ya. Jadi sebagai inhibisi. Jadi kalau kita gerakan itu kan ada yang gerakan otot itu kan ada yang eksitasi dan inhibisi. Nah, basal nuklei atau ganglia basalis ini berfungsi sebagai inhibitor ya, inhibisi ya. Kemudian talamus yang bagian tengah ini berfungsi sebagai relay station ya pada semua input sinap ya, dan untuk, mengatur ini ya, semua sensasi ya, sensasi kesadaran ya, juga mengatur derajat kesadaran dan mengatur motorik ya. Yang hipotalamus, nah yang di sini ya, hipotalamus meregulasi semua fungsi homeostasis seperti suhu ya, rasa haus ya, kemudian ini ya, produksi apa ya, regulasi urin ya, kemudian rasa haus, terus kemudian ini lapar, nah itu ya di hipotalamus. Serta berfungsi dalam sistem endokrin ya. Kemudian terlibat juga dalam emosi ya, dan perilaku, serta pola bangun tidur ya. Siklus bangun tidur ini yang mengatur adalah hipotalamus. Untuk cerebellum yang ini otak kecil ya, untuk keseimbangan ya, meningkatkan tonus otot ya, dan koordinasi serta perencanaan ya, pada, eee, aktivitas motorik yang volunteer. Untuk batang otak dibagi menjadi ini, midbrain atau mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Nah, brainstem ini atau batang otak adalah
merupakan awal atau asal dari semua, saraf kranialis ya. Saraf kranialis keluar dari batang otak ya. Berfungsi untuk sebagai pusat mengontrol sistem kardiovaskuler, respirasi, dan pencernaan, serta meregulasi refleks otot ya, termasuk, postur dan keseimbangan ya. Kemudian juga ini ya, sebagai integrasi dari semua sinap ya, input sinap ada medula spinalis ya, dan aktivasi kesadaran dari, korteks cerebri ya, dan juga berperan pada siklus bangun tidur ya. Tadi, otak besar ya, itu, terdiri dari korteks cerebri. Nah, pada korteks cerebri itu ada 4 lobus ya, lobus frontal, temporal, parietal, dan occipital. Antara frontal dan parietal dipisahkan oleh sulcus centralis ya. Nah ini, kemudian temporal frontal dipisahkan oleh sulcus lateralis ya, itu ya. Untuk lobus occipital ini berfungsi dalam proses ya visual, kalau parietal ini apa ya, ini berada di belakang sulcus centralis ya, bertanggung jawab dalam proses input sensoris ya. Untuk frontal bertanggung jawab untuk aktivitas motorik ya, kemampuan bahasa, bicara, dan pengolahan pikiran atau memori ya. Nah, ini yang lebih komplit lagi ya. Jadi di sini ada beberapa bagian tadi ya, yang lobus frontal. Nah, lobus frontal itu ada korteks ini, ada korteks asosiasi ya, untuk perencanaan, aktivitas volunteer, ya keputusan ya, personality, kemudian ada premotor, korteks premotor untuk koordinasi dan gerakan yang kompleks, ada area supplementary motorik ya, untuk ini ya, gerakan kompleks ya, yang terprogram ya. Kemudian ada korteks motorik primer ya, untuk gerakan volunteer ya. Itu ada di, lobus frontalis. Juga ada ini, area Broca ya, untuk bahasa ya. Semua bahasa melewati area Broca ya, sebelum timbulnya respon motorik ya. Kemudian pada temporal ada, korteks auditory primer ya, untuk kita pertama kali, menerima input pendengaran di korteks auditory primer. Dan itu di temporal juga ada korteks asosiasi limbik ya, untuk motivasi yang berperan dalam motivasi ya, emosi, memori ya. Ini ya, kemudian pada yang parietal, nah parietal ini khas untuk sensori. Jadi dia ada pusat korteks somatosensori ya, ada korteks, somatosensori korteks ini adalah, untuk pusat somatic sensation and proprioception, apa itu? Proprioseptif ya. Jadi, pusat sensasi somatostatik adalah yaitu di korteks somatosensori ini mengatur sensasi dari rasa ini ya, raba ya, sentuhan, tekanan panas, dingin, nyeri ya. Untuk proprioseptifnya ini ya, terkait kesadaran posisi tubuh. Nah ini, diterima awal di korteks somatosensori ya. Kalau di korteks motorik primer ya, berperan untuk mengendalikan gerakan volunteer ya, yang disadari ya. Dari Broca akan dikirimkan ke korteks motorik primer ya. Kemudian area korteks, yang lebih tinggi ya, yaitu ini.
area korteks suplementary ya, area motorik suplementary. Nah, kemudian korteks premotor ini dan prefrontal. Nah, ini apa, bagaimana ini ya, di sini merupakan 3 area ini adalah, area motorik tingkat tinggi yang berperan dalam mengontrol gerakan motorik yang volunter. Ya, jadi gerakan motorik tidak hanya korteks motorik primer saja ya. Misalnya bagaimana, gerakan motorik itu, berperan nantinya ya, terhadap gerakan yang terprogram ya, terencana atau membuat keputusan ya, maka akan melibatkan, korteks yang lebih tinggi lagi, yaitu termasuk suplementary, premotor, dan prefrontal ya. Ini semuanya nantinya berperan dalam, ini ya, proses behavior ya. Untuk basal nuklei, talamus dan hipotalamus ya. Jadi, peran nukleus basal atau ganglia basalis di sini ya, ada 3. Yang pertama ini, kalau basal nuklei itu yang ini, yang di bagian ini, tengah ya, yaitu yang terdiri dari nukleus caudatus, ini nukleus caudatus, kemudian putamen, ada globus pallidus, claustrum, ya. Nah, ini termasuk, dari basal nuklei atau ganglia basalis ya. Ganglia basalis ini adalah, gray matter. Gray matter yang ada di tengah ya. Kalau ini kan white matter ya. Jadi ganglia basalis ini hasilnya bagian dari gray matter. Gray matter kan biasa anunya kan di tepi ya, di tepi, yaitu bagian yang membungkus korteks cerebri, itu adalah gray matter. Jadi yang bagian apa, otak tengah itu dia termasuk gray matter ya. Fungsinya apa? Menghambat tonus otot di seluruh tubuh ya. Jadi tonus otot yang tepat biasanya dipertahankan oleh keseimbangan ya, antara eksitasi dan inhibisi ya pada, otot rangka yang diinervasi ya. Jadi fungsinya ini adalah sebagai inhibisi, menghambat ya tonus otot. Yang kedua adalah memilih dan mempertahankan aktivitas motorik yang bertujuan, sambil menekan pola gerakan yang tidak berguna atau tidak diinginkan ya. Yang ketiga, membantu memantau dan mengkoordinasikan kontraksi yang lambat dan berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan postur dan dukungan ya. Jadi, selain terhadap tonusnya, kemudian juga menekan gerakan yang tidak berguna, tidak diinginkan, dan untuk koordinasi kontraksi ya, yang bertujuan ya. Jadi, fungsi utamanya adalah sebagai inhibisi ya, inhibisi gerakan, motorik pada, ganglia, basalis ya. Nah ini kalau ini yang hipotalamus yang di sini ya, hipotalamus kecil ini ya. Kalau ini namanya potongan koronal ya. Nah di sini, untuk tadi sudah nukleus basalis, talamus. Sekarang talamus adalah sebagai stasiun relay untuk pemrosesan awal masukan sensorik. Jadi, apa ya, stasiun relay. Jadi semua sensoris ya akan memasuki talamus ya, tempat relay, tempat apa nih, singgah ya, seperti tempat singgah ya. Jadi semua, sensoris sebelum menuju, eee, apa, ke otak besar ya, sebelum menuju ke korteks, maka akan ditangkap akan melalui talamus. Jadi, talamus ini seperti ada juga namanya namanya sebagai stasiun relay sensoris ya atau gardu listrik seperti gardu listriknya gitu ya. Ini semua semua sensoris akan lewat sini ya. Kecuali apa, dari sensoris pembauan, maka dia tidak melewati talamus ya.
Talamus akan menyaring sinyal-sinyal yang tidak penting dan mengarahkan impuls sensor penting ke arah korteks somatosensori yang sesuai dan daerah-daerah di otak dan daerah, eee, area di otak lainnya. Jadi semua input ya akan memasuki talamus. Nah, kemudian dari talamus akan diantarkan ke beberapa area. Ada area yang ke korteks auditory primer, ada ke korteks visual primer. Nah, itu sebelumnya lewat talamus, ya. Bersama dengan batang otak dan area asosiasi kortikal, talamus membantu mengarahkan perhatian pada rangsangan yang diamati. Jadi ini ya, jadi bagaimana anu ya, apa itu bekerja sama ya. Jadi input yang diperoleh otak itu ya tidak langsung dikirimkan ke pusat ini ya, ke area Broca ya, tapi ada ini ya, misalnya tadi dari pendengaran ya, dari batang otak, kemudian ini ya, apa, ke talamus, dari talamus kemudian ke korteks ya. Nah ini potongan sagital ya, yang talamus ini yang bagian pink ini, ya. Untuk hipotalamus ya, tadi yang hipotalamus ini. Nah ini yang warna hijau ya, di bawahnya, talamus ya. Hipotalamus adalah fungsinya apa? Mengendalikan suhu tubuh ya, karena dia berperan dalam peran homeostasis tubuh ya. Maka fungsinya yang pertama mengendalikan suhu tubuh, mengendalikan rasa haus dan produksi urin, mengendalikan asupan makanan ya, atau rasa lapar ya, mengendalikan sekresi hormon hipofisis anterior, menghasilkan hormon hipofisis posterior, kemudian mengendalikan kontraksi uterus dan, pengeluaran ini ya, susu ya. Kemudian berfungsi sebagai pusat koordinasi sistem secara otonom, berperan dalam pola emosi dan perilaku, serta berpartisipasi dalam siklus bangun tidur ya. Nah untuk cerebellum ya, ini cerebellum yaitu otak kecil ya. Dia berada di belakang brainstem ya. Otak kecil ini hasilnya terdiri dari beberapa lobus ya, ada lobus-lobus ya. Kemudian, ada bagian-bagiannya ya. Nah, jadi fungsinya yang ini ya, apa, ada bagian-bagiannya. Kalau tadi itu, kalau seperti otak besar ada berarti 4 lobus ya. Nah, kalau yang cerebellum, otak kecil, lobusnya itu ada 3 yaitu cerebelli ya, vestibulocerebelli yang hijau ini kecil, kemudian spinocerebellum spinocerebellum, kemudian yang biru adalah cerebrocerebellum, ya. Ya, jadi dari namanya ya, vestibulocerebellum, jadi vestibulo ya. Vestibulo berarti vestibular ya, jadi vestibulocerebellum. Jadi untuk apa, keseimbangan dan mengontrol gerakan mata ya. Jadi untuk keseimbangan, kan dari vestibular dan cerebellum. Jadi otak kecil yang mengatur, bagian otak kecil yang mengatur keseimbangan. Itu namanya adalah vestibulocerebellum. Kalau yang bagian dari cerebellum yaitu spinocerebellum, dia akan fungsinya meningkatkan tonus otot dan koordinasi gerakan yang terampil atau volunteer ya. Spinocerebellum ya. Jadi dia berkaitan dengan spinalis ya, medula spinalis. Jadi untuk gerakan dan koordinasi otot. Yang cerebrocerebellum ya adalah untuk perencanaan ya, dalam memulai aktivitas ya dan memberikan masukan ke area motorik korteks ya. Juga melakukan area yang menyimpan memori prosedural ya. Jadi kalau cerebellum yang biru ini yang lebih besar ya, bagian yang lebih luas adalah untuk memori prosedural. Dia menghubungkan dari cerebellum ke korteks ya. Namanya cerebellum. Jadi ada cerebro kan anu ya otak besar ya, korteks ya. Cerebellum berarti hubungan antara cerebrum dan cerebellum yaitu apa?
untuk memori, untuk gerakan motorik kortikal, ya. Itu, perencanaan adalah yang cerebellum. Jadi sesuai namanya, ndak usah bingung ya kalian menghafalnya sesuai namanya. Kalau vestibulocerebellum berarti untuk vestibuler, berarti vestibulo ya, dari kata vestibuler ya, berarti keseimbangan. Spinocerebellum, spinal berarti tonus ya, koordinasi gerakan ya. Itu caranya seperti itu ya. Jadi bagian terbesarnya adalah cerebellum, yaitu bagian dari lobus, cerebellum yang paling besar yaitu pada cerebellum ya, yang ini ya. Nah untuk brainstem ada 3, ada medulla oblongata, ada pons, ada midbrain atau mesencephalon. Fungsi batang otak meliputi sebagian besar, adalah luarnya ya, nukleus saraf cranialis ya. Jadi, nukleus saraf cranialis itu berada di batang otak dan keluarnya saraf cranialis ini dari batang otak ya. Saraf cranialis itu ada 12 pasang ya. Saraf cranialis adalah, termasuk saraf perifer ya, sistem saraf perifer ya, bukan pusat ya, itu ya. Jadi merupakan pusat keluarnya, 12 pasang saraf cranialis ya. Yang kedua, di mana di dalam ini ya, batang otak terdapat pusat neuron yang mengendalikan fungsi jantung, pembuluh darah, pernapasan, dan aktivitas pencernaan. Serta ketiga, batang otak membantu mengatur refleks otot yang terlibat dalam keseimbangan dan postur. Yang keempat, jaring ya batang otak ya, jaringan neuron di dalam batang otak itu terdapat jaringan neuron yang saling terhubung ya, atau yang disebut dengan formasi retikuler ya, yang membentang di seluruh batang otak hingga ke talamus ya. Kemudian ke korteks, ini namanya RAS, Reticular Activating System ya. Ini adalah bagaimana, proses RAS ini berperan dalam kita, eee, menjadi sadar ya, karena adanya input nih ya, aktivasi dari reticular formation ya, atau formasi retikuler dari batang otak, kemudian diteruskan ke talamus dan ke korteks, akhirnya kita menjadi sadar ya. Jadi serabut ascending ya, yang berasal dari formasi retikuler di batang otak akan membawa sinyal ke atas, sehingga membangkitkan dan mengaktifasi korteks cerebri ya. Nah, ini adalah akhirnya kita menjadi sadar ya, terjaga ya. Serabut ini akan bentuk reticular activating system ya, yang mengontrol tingkat kewaspadaan korteks ya secara keseluruhan dan kemampuan untuk mengarahkan perhatian ya. Jadi seperti saat ini ada kuliah walaupun online ya, ada yang mungkin sambil ngantuk-ngantuk, ada yang konsentrasi ya. Nah, itu dipengaruhi oleh sistem reticular activating system ya. Selain itu, batang otak juga sebagai pusat mengatur tidur ya, yang ada di dalam batang otak serta diatur oleh hipotalamus ya. Jadi, pusat bangun tidur itu selain di batang otak juga diatur oleh hipotalamus ya. Nah ini ya, ini batang otak ya, ini ras ya, formasi reticular system ya. Jadi ada jalur dari ras itu dari, jaras ascending ya, ascending itu dari bawah ya, bukan dari atas. Kalau descending dari korteks ke spinal ya. Kalau ascending dari, reseptor ya, dari perifer kemudian ke pusat, itu namanya ascending ya. Melalui batang otak, kemudian kita menjadi sadar ya. Sadar itu kan tahu ya, artinya mengenal, lingkungan sekitarnya itu adalah kesadaran ya. Loh sudah selesai ya? Ya untuk fisiologi otak, singkat ya, mengawali ini, untuk memori, perilaku, dan bahasa aslinya nih, karena saya belum selesai ya, masih separuh ya pembahasannya karena
cukup anu ya, apa, karena hari ini bener-bener, apa tuh, saya full ya, jadi belum selesai untuk menyusunnya. Jadi kuliah untuk yang emosi, learning memory sama behavior dilanjutkan besok sore setelah CSR ya. Insya Allah saya lanjutkan besok, saya kabar lagi, kemungkinan mungkin online atau offline ya. Mau online apa offline besok sore setelah CSL? CSL itu kan jam berapa ya? Biasanya 3:30 ya? Online aja, Online. dokter. Maunya online aja ya. Ya udah nanti anu ya, apa, besok saya kabar lagi ya. Nanti besok setelah CSL ya, saya lanjutkan untuk kuliah yang, learning dan memori dan ini ya, emosi ya. Seharusnya kan kalau di jadwal itu kan kuliahnya Dokter Fathia, nah itu terbalik, nanti Dokter Fathia itu diganti, pekan ketiga ya. Jadi itu aja, kalian untuk mempelajari fisiologi otak ya, untuk skenario apa, topik minggu kedua ini, pelajari di Sirwet ada ya, Sirwet, Ganong, sama Gaitan ya. Kalau hanya kuliah dari saya saja, ini kurang kurang banyak ya, kalau akan lebih paham sekali, kalian buku cukup satu buku nggak boleh. Misalnya saya membaca Sirwat nggak boleh, itu sudah cukup ya, daripada kalian belajar dari set maka itu masih kurang ya. Ya itu mungkin, untuk kuliah Dokter Rosa sudah ya tadi ya? Sudah, dokter. Sudah, itu kan anatominya ya. Ya mungkin itu saja, ada yang ditanyakan atau bagaimana nih? Halo, ada yang ditanyakan? Kalian sudah praktikum anatomi otak? Belum, dokter. Praktikumnya kapan? Hari Kamis, dokter. Iya, hari Kamis ya. Kamis. Ya sudah, saya harap nanti bisa memahami ya, dari kuliah apa, anatominya, fisiologinya ya, jadi akan lebih memahami terkait, fungsi otak dan bagian-bagiannya. Ya mungkin itu saja ya, mohon maaf ya kalau ini ya, perubahan jadwalnya, tidak sesuai jadwal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter.